Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih mengangkat tema tentang bagaimana pilih kasih orang tua, bagaimana pandangan Islam terhadap sikap pilih kasih ini. Insya Allah nanti akan dibahas guru-guru kami dan kita buka sesi atau segmen tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Hafiz Kurnia untuk boleh berdiri dan mengajukan pertanyaannya dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Silakan Bapak Hafiz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Kurnia dari Jemaah Masjid Al-Warakah Syafi'iyah. Ya. Pak Kiai nanya, anak saya 3 ya. Yang pertama di pesantren Jawa Barat, yang kedua dan yang ketiga di rumah. Kadang saya dengan istri terbesit merasa apakah rasa ini zolim atau tidak ketika saya ngajak kedua anak saya ini katakanlah makan keluar gitu, enak lah gitu. Tapi ketika saya teringat dengan istri, abang bagaimana ya di pesantren, nah kira-kira itu nepis rasa gitu gimana sih gitu. Dan apakah itu termasuk kekhawatiran yang berlebihan ketika orang tua ada rasa ketidakadilan enggak ketika rasa itu ada muncul di saya dengan istri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini relate sekali Kiai. Satu anaknya si abang ya di pesantren. Tapi ketika 2 anaknya ini diajak jalan-jalan nih rasanya si abang bagaimana nih di dalam perjuangan dan penderitaannya di pesantren. Masya Allah. Silakan Kiai Haji Abdul Wahab boleh menjawabnya. Baik, terima kasih. Pada dasarnya setiap orang tua itu sayang sama anaknya. Pada dasarnya ya Bu ya. Nah, tidak ada karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ibu yang mengasuh. Dan semua orang tua itu pada dasarnya sayang sama anak. Cuma terkadang ada anak yang pertama, maaf, itu lahir ketika kondisi ekonomi lagi nggak bagus. Ibu ya, kondisi ekonomi lagi belum bagus. Pengantin baru punya anak, kondisi ekonomi belum bagus. Lalu lahir anak kedua, lalu lahir anak ketiga. Biasanya ibu itu akan lebih condong kepada anak yang dulu ketika lahir dalam kondisi ekonomi tidak bagus. Orang tua pengennya adil, tapi tetap ada yang spesial. Dan ini tidak disebut dengan zalim karena sesuai takaran orang tua. Lalu apa yang ditanyakan oleh Bapak? Anaknya di pesantren 1. Anak di pesantren perlu biaya. Anak pun di rumah perlu biaya. Tetapi anak yang di pesantren itu mereka jauh dari orang tua, itu merupakan sebuah perjuangan seorang anak dan tidak pilih kasih orang tua. Jadi memang wajar lah kalau anak sedang di pesantren, teringat AA lagi ngapain di sana, adik-adik kita bisa makan bareng sedangkan mereka sedang belajar, begitu ya. Dan selalu ingat kepada anak yang di pesantren. Dan ini Bu, prinsipnya begini, orang tua semuanya pengen adil, orang tua pengen semuanya memberikan kasih sayang kepada anak-anak putra-putrinya. Tetapi ya, sebagai anak biasanya ada anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Tapi saya kasih kunci, kalau ibu punya orang tua, terus kurang perhatian sama kita, bahkan sering mengabaikan kita dibandingkan dengan anak-anak yang lain, pegang prinsip saya. Kalau kita berbakti kepada orang tua yang sayang sama kita, itu biasa, betul? Ya. Tapi kalau kita berbakti kepada orang tua, sedangkan orang tua yang cuek sama kita, orang tua yang kita anggap tidak adil, tapi kita terus berbakti, insya Allah kita menjadi manusia yang istimewa. Ya, insya Allah. Maka orang tua itu semuanya pengen adil. Insya Allah kita menjadi orang tua yang adil dan insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sebuah analogi yang mungkin bisa dianalogikan juga ketika orang kaya itu sedekah biasa. Tapi kalau orang miskin sedekah luar biasa dan ini istimewa. Masya Allah. Terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab atas jawabannya.